Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kelas 7 rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, hari ini materinya insyaallah disampaikan kembali. Yang sebelumnya kemarin belum tersampaikan karena ada satu yang lain hal yang intinya terlalaikan dari menyampaikan materi itu. Kesibukan yang membuat seorang lalai terhadap penyampaian materinya. Ya, al-afu minkum, dan insyaallah ini karena yang offline udah pulang jadi lebih tertata insyaallah. Nah, kita lanjutkan ya di pelajaran fikih kita. Kemarin kita sudah sampai di bab sholatul jamaah, dan sampailah kita di pembahasan yang berikutnya, yaitu tentang udzur-udzur sholat berjamaah. Nah, kita tahu sendiri bahwasanya sholat jamaah, sholat wajib yang dikerjakan secara berjamaah, itu hukumnya wajib bagi seorang laki-laki yang dia telah balik. Nah, seorang itu wajib hukumnya menghadiri sholat jamaah apabila dia telah balik. Adapun untuk perempuan, maka dia tidak wajib untuk menghadiri sholatul jamaah. Seorang perempuan paling afdol baginya dia sholat di rumah. Meskipun dia rumahnya dekat masjid, dan afdolnya tetap dia sholat di rumah. Tetapi apabila seorang perempuan tersebut menginginkan untuk sholat berjamaah di masjid, maka itu tidak mengapa, tidak dilarang. Kemudian selanjutnya adalah udzur-udzur yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholat jamaah. Di antara toleransi dari agama Islam itu mereka atau Islam ini menghilangkan kesulitan bagi pemeluknya apabila ada udzur yang syar'i. Dalam kaidah usul dan qawaid fikih dikatakan dengan istilah al-masyaqqatu tajlibut taisir. Masyaqqah, kesulitan itu mendatangkan kemudahan. Jadi dalam agama Islam ini untuk menjalankan ibadahnya, apabila seorang tersebut kesulitan, maka dia mendapatkan keringanan. Yang sulit mengerjakan sholat 4 rakaat dikurangi jadi 2. Sulit pakai air buat berwudu, pakai tayamum, pakai debu. Dan yang semisalnya. Adapun udzur-udzur tersebut, masyaqqah atau kesulitan yang perbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Di sini ada beberapa poin yang ditunjukkan oleh banyak nas-nas yang membolehkan untuk meninggalkan sholat Jumat dan sholatul jamaah. Di antara udzur yang penting itu yang pertama adalah sakit. Apabila seorang sakit, maka dia diperbolehkan untuk tidak menghadiri sholat Jumat maupun sholat jamaah. Dan dia juga boleh untuk tidak berpuasa. Seorang yang sakit dia gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua, menahan buang air kecil atau menahan buang air besar. Kenapa? Karena dalam ruhnya sholat, intinya sholat adalah kekhusyuan. Apabila dia menahan air kencing atau menahan pengen BAB, BAK, itu tentu saja menghilangkan ruh dalam sholat tersebut, yaitu kekhusyuan. Maka seorang dia diberikan udzur oleh syariat tidak menghadiri sholat Jumat maupun sholat wajib berjamaah apabila dia sudah kebelet. Maka dia tunaikan hajatnya dahulu, lalu menyusul sholat sedapatnya. Jadi di sini
diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah dan sholat Jumat. Yang ketiga, saat makanan terhidang dan kita sedang kondisinya lapar. Nah, ini seorang boleh meninggalkan sholat berjamaah apabila makanan sudah terhidang dan kita sudah lapar, sudah pengen banget maam. Nah, kita makan dulu, kenyang, baru setelah itu kita sholat jamaah, menyusul sholat sedapatnya. Nah, tapi hendaknya ini jangan dijadikan kebiasaan. Nah, meskipun memang ada hadis yang sahih yang mengatakan tidak ada sholat apabila sudah terhidang makanan. Nah, ya kalau bisa kita siasati untuk tidak menghidangkan makanan pas lagi adzan. Nah, kadang orang-orang yang muskil yang pengen mengakali syariat, mereka makannya pas adzan terus. Ya, ini nggak pernah jamaah. Tapi kalau dalam situasi yang tidak kita sengaja, ternyata kebetulan kita lagi lapar banget dan akhirnya kita pesan makanan dan sudah terhidang, maka makan dulu. Nah, yang keempat, kekhawatiran yang nyata terhadap jiwa atau yang lainnya, atau ketakutan. Nah, di antaranya adalah kekhawatiran terhadap jiwa dari bahaya yang mengancamnya, seperti di daerah konflik ada musuh. Nah, atau karena cuaca juga bisa, atau karena kena wabah juga bisa. Nah, jadi apabila dia khawatir terhadap keselamatan jiwanya, maka dia diperbolehkan untuk sholat di rumah. Sebagaimana awal-awal virus corona ini datang ya, beberapa bulan yang lalu, itu tidak ada adzan, adanya di sini itu shollu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian. Nah, itu diperbolehkan karena adanya kekhawatiran tentang keselamatan jiwanya, atau kekhawatiran dari musuh, daerah konflik mungkin. Kalau dia keluar dia bisa tertembak. Nah, itu dia boleh untuk tidak sholat jamaah. Atau kekhawatiran yang lain yang dia jiwanya bisa terganggu karena adanya gangguan tersebut. Nah, adapun sekarang sudah new normal ya. Jadi sholat wajib sudah, adzan sudah dikumandangkan dan sholat wajib sudah dilakukan di masjid, alhamdulillah. Nah, kemudian yang kedua, kalau tadi sudah kekhawatiran tentang jiwanya, yang kedua ini kekhawatiran terhadap hartanya. Nah, seperti seperti ini kekhawatiran yang jelas dan nyata ya, bukan karena was-was dari setan, bukan. Nah, dia tinggal di tempat maling ya. Nah, dia meninggalkan rumahnya dan dia khawatir nanti ada harta yang dicuri. Nah, itu juga boleh dia tidak menghadiri sholat jamaah. Nah, tapi ya nggak setiap hari. Mungkin pada saat kuncinya hilang, ternyata pintunya nggak bisa dikunci kalau dia pergi. Nah, kalau dia pergi nggak bisa dikunci ya dia khawatir. Nah, terus akhirnya dia memutuskan untuk sholat di rumah. Nah, ini boleh. Nah, yang ketiga, kekhawatiran terhadap bahaya yang akan menimpa istrinya, temannya, kerabatnya, atau orang sakit yang sedang dijaganya. Ini juga boleh. Yang keempat, kekhawatiran terhadap kematian kerabatnya atau orang sakit membutuhkan dia, sedangkan tidak ada yang bisa merawatnya selain dia. Misalnya dia ini seorang dokter yang lagi ngoperasi pasien, dioperasi. Habis itu pas saat operasi belum selesai karena operasinya memakan waktu berjam-jam. Nah, itu adzan. Nah, ini kemudian dia tinggalkan kan nggak bisa.
bisa mati pasiennya kalau dia tinggalkan. Ini dia diperbolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Nah, kemudian kekhawatiran kehilangan teman dalam bepergian atau takut tertinggal pesawat. Kalau pesawatnya berangkatnya jam 3 sore, ya mau bagaimana lagi? Ya kita sholatnya di pesawat. Nggak bisa kita sholat tinggal dulu di masjid, nggak bisa ketinggalan kita. Nah, ini diperbolehkan untuk meninggalkan sholat jamaah. Nah, kemudian udzur yang selanjutnya adalah karena terganggu dengan hujan atau lumpur atau angin yang sangat kencang atau cuaca yang buruk ya. Nah, hujan itu boleh seorang dia tidak menghadiri sholat Jumat ataupun sholat jamaah. Nah, artinya gangguan cuaca itu termasuk salah satu udzur syar'i. Yang keenam, seorang yang memiliki bau badan yang mengganggu orang lain seperti bau bawang merah, bawang putih dan yang lainnya. Nah, ini dia apabila dia habis makan bawang merah yang mentah, nah itu dimakruhkan baginya untuk sholat sebelum dia gosok gigi dulu atau sebelum dia menghilangkan baunya dulu, atau keringet banget habis olahraga habis itu adzan. Nah, kalau dia masih ada waktu, maka dia mandi dulu membersihkan badannya. Nah, tapi ini jangan dijadikan kebiasaan, karena kebiasaan yang tidak baik. Berarti dia orang ini tidak bisa mengatur waktunya. Kalau main bola, ya jangan sampai nunggu maghrib baru selesai. Ya 10 menit sebelumnya selesai mandi, siap-siap untuk sholat berjamaah. Nah, main bola keringatnya nggak enak baunya, habis itu maghrib komat dia belum mandi masih bau. Nah, ini keteledoran dia, ini berdosa dia dengan sengaja menunda-nunda waktu untuk persiapan sholat maghrib. Nah, jadi ini berbeda ya antara udzur dan juga menyepelekan. Nah, ini namanya yang kedua. Yang terakhir tadi dia namanya menyepelekan. Kemudian yang terakhir, hukum-hukum sholat jamaah. Seorang muslim apabila dia datang dan imam dalam posisi apapun, hendaknya dia bertakbir takbiratul ihram ya. Terus kemudian mengikuti imam tanpa menunggu imam berdiri. Kalau imamnya lagi sujud, ya udah kita datang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kemudian takbir untuk sujud, Allahu Akbar, langsung sujud. Nah, kemudian yang kedua, yang tidak mengerjakan sholat berjamaah di masjid karena udzur, maka hendaknya dia sholat berjamaah ya di rumahnya kalau memungkinkan. Nah, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan ya sudah. Nah, aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.